Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Riza Alfadani. Saya mahasiswi Prodi Manajemen kelas karyawan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia sesuai dengan tugas ujian akhir yang saya tempuh di semester ini, yaitu untuk mengerjakan tugas kasus korupsi dan mempresentasikannya untuk dikumpulkan. Sebelum saya jauh membahas mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya korupsi itu. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary, di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegak hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses kemiskinan yang menyebabkan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high cost ekonomi, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah, justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya. Legitimasi dimaksud potensial mengalami proses dekonstruksi karena pemberantasan korupsi disalah persepsikan dan bahkan disalah artikan. Pemberantasan korupsi diberitakan dan hanya dilihat dalam perspektif kekerasan dan kegarahan. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam perspektif yang optimis dengan strategi yang lebih sistemik dan pendekatan yang konsolidatif dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan modal sosial yang ada secara paripurna. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan sinergi antar instansi atau lembaga dalam upaya memberantas korupsi. Selanjutnya yaitu dampak dari korupsi itu sendiri. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Mungkin di poin terakhir perlu kita garisbawahi yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Di sini sudah dijelaskan bahwa korupsi itu sangat merugikan banyak orang, apalagi korupsi itu untuk sekarang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara, bahkan orang yang berpendidikan pun itu bisa melakukan sebuah perilaku yang tidak patut untuk mereka lakukan dan menyebabkan kerugian banyak orang. Nah, berikut adalah salah satu korupsi bansos COVID-19, salah satu korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka,
Pada malam harinya, Juliari menyerahkan diri ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyetorkan ke kas negara uang pengganti dari terpidana kasus korupsi Program Bantuan Sosial atau Bansos COVID-19 Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial tersebut disebut telah lunas membayar uang pengganti seperti putusan pengadilan sejumlah 14,5 miliar. Berikut akan saya jelaskan kronologi kasus bansos dari Bapak Juliari Batubara ini. Pertama yaitu proses terungkapnya korupsi bansos yang melibatkan Juliari Batubara. Sebelum Juliari ditetapkan sebagai tersangka, KPK terlebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Kemudian pada Minggu dini hari 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pejabat pembuat komitmen PPK pada program Bansos di Kemensos diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJ. Bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini yaitu Juliari, Matius Joko Santoso, Adi Wahyono. Ketiganya adalah penerima dan sebagai pemberi yaitu Ardian IM dan Hari Sibaduke, kata Firly. Yang kedua yaitu Juliari menerima miliaran rupiah. Menurut Firly, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga PPK telah menerima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Selvi untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari. Selanjutnya yaitu Bapak Juliari ini minta dibebaskan dari dakwaan korupsi. Dia mengatakan putusan majelis hakim dapat membebaskan dirinya dan keluarga dari derita. Akhirilah pendirian kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, kata Juliari dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 9 Agustus 2021. Juliari menuturkan keluarganya menderita karena dipermalukan dan dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim, kata politikus PDIP itu. Dia mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak karena perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya pada majelis hakim yang mulia, kata beliau. Itu tadi sekilas kronologi mengenai Bapak Juliari Batubara ini yang tersandung masalah korupsi bansos COVID untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut saya, solusi-solusi yang perlu diperbaiki yang di Indonesia ini adalah memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang terakhir, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.
Saran dari saya yaitu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kegiatan korupsi ini, yaitu membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. Memulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi. Yang terakhir, Mbak Najwa Shihab pernah berkata, yaitu di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia dimohon untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya korupsi, karena korupsi itu sendiri pasti akan merugikan banyak orang. Entah itu dari keluarga dekat kita sendiri, sama halnya tadi yang dialami oleh Bapak Juliari Batubara yang terkena hujatan dari orang-orang sekitarnya. Tidak hanya merugikan orang di sekitar kita, tapi kasus korupsi atau tindakan korupsi itu merugikan banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.